Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahara Liza Mulyani, NPM 191705108 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan CPU 4 bit, yaitu sebagai tugas untuk UAS dan UAP POK. Di sini adalah CPU 4 bit, di mana sirkuit utamanya atau main circuit. CPU 4 bit ini terdiri dari LU atau Arithmetic and Logic Unit, set instruksi, register dan ROM, keyboard dan juga TTY, lalu ada control unit. Di sini adalah sirkuit-sirkuit yang dibuat. Nah, untuk di main circuit terdapat 4 button. Yang pertama adalah untuk clear atau menghapus pada inputan A, lalu ada clear B untuk yang menghapus inputan B, lalu ada enter untuk memasukkan inputan ke TTY. Lalu di sini ada 2 keyboard yang saya pakai. Lalu di sini ada control buffer. Lalu di sini ada LED metric di mana sudah saya ubah menjadi row-nya 1 dan kolomnya 4. Sesuai dengan outputannya yaitu 4 bit. Lalu di sini ada pin output. Lalu di sini ada LED di mana 0 ini adalah nilai 0. Ini bisa juga diganti dengan pin output. Lalu di sini ada TTY. Di sini ada pin input untuk yang 3 bit, yang ini 4 bit ya. Lalu ini ada pin input 1 bit. Langsung saja ke sirkuit LU. Di sini adalah sirkuit LU di mana operasinya yang saya buat adalah untuk gerbang AND, OR, XOR, and NOR, juga ada adder yang ini. Ini ada AND, ada OR, XOR, NOR, dan juga adder. Di sini juga ada tambahan untuk gerbang yang XOR ya. Di sini ada multiplexer. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan dari input A dan juga input B. Input A dan B ini berguna untuk sebagai input setiap gerbang. Nah, untuk yang adder sendiri ini terdapat C-in atau inputan yang di atasnya. Lalu, untuk yang di sebelah sini, dia menggunakan inputan B dan juga input sub atau yang input yang baru, di mana dia ada bantuan gerbang XOR. Lalu di sini outputnya dari adder ini adalah pin output sendiri. Nah, untuk di sini addernya dihubungkan ke multiplexer. Dan di sini ada output lagi yaitu set, diberi nama set ya. Nah, untuk yang ini ada input less dihubungkan ke multiplexer. Nah, multiplexer ini select bitnya adalah 3 atau bitnya 3 ya, dan data bitnya 1. Maksud dari data bit 1 adalah setiap ini inputan itu hanya 1 bit gitu. Nah, sedangkan yang ingin diinputkan itu ada 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Nah, jadi dia membutuhkan 3 bit di mana 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti dia menyediakan 8 inputan, sedangkan yang dibutuhkan adalah 6. Jadi sisa 2 kan. Nah, di sini adalah inputan yang bisa menjadi output gitu. Nah, di sini adalah inputan dia 3 bit data. Nah, untuk yang ini result ini adalah output akhir dari LU ini sendiri. Selanjutnya ada sirkuit control unit. Control unit ini sendiri terdapat sirkuit LU. Nah, di sini kan karena 4 bit CPU, jadi di sini membutuhkan 4 LU. Pertama akan saya jelaskan dari inputnya. Inputnya adalah 7 bit data. 7 bit data ya. Ada input A dan input B. Kenapa dia 7 bit data? Karena pada CPU 4 bit itu di keyboardnya perlu menggunakan 7 bit data. Dan juga TTY juga 7 bit data. Jika di inputannya ini tidak sama, maka akan terjadi error seperti itu.
Lalu di sini dihubungkan dengan splitter. Splitternya ini find out dan between-nya itu 7. Tetapi yang dipakai hanyalah 4. Karena kan dia 4 bit, jadi cuma ada 4 LU aja yang dimasukkan gitu kan. Nah, di sini ada input A yang dimasukkan ke setiap sirkuit LU-nya. Lalu di sini ada input B yang dimasukkan di setiap sirkuit input B LU-nya. Lalu selanjutnya ada less. Less ini sendiri dihubungkan, ya. Less yang pertama dihubungkan dengan set yang terakhir. Nah, selanjutnya less berikutnya itu dihubungkan dengan nilai konstan. Konstannya adalah 0. Nah, seperti ini ya. Less. Lalu ada sub. Sub ini menggunakan pin input sendiri. Pin input ini juga digunakan bersama dengan C ini. Karena sama, jadi hanya menggunakan satu, jadi digabung. Lalu dia dihubungkan ke setiap sirkuit LU yang lain. Nah, seperti itu ya. Lalu ada OP atau operator. Di sini kan tadi menggunakan 3 bit data. Seperti itu. Dihubungkan ke setiap OP sampai yang terakhir. Lalu ada cout, di mana cout ini setiap cout dihubungkan ke C-in sirkuit LU yang berikutnya. Nah, seperti ini. Sampai yang terakhir. Nah, yang terakhir karena hanya 4 sirkuit LU yang dipakai, jadi yang cout terakhir tidak dipakai ya. Selanjutnya ada R. R inilah result atau output yang terakhir kan. Nah, di sini result ini setiap sirkuit digabung menjadi satu. Digabungkan dengan splitter lagi. Splitter yang digunakan adalah 7 bit data. Nah, dan ini adalah pin output 7 bit data. Karena hanya 4 yang dipakai, jadi sisa 3. Sisa 3 output ini dihubungkan dengan konstan 1 dan juga konstan 0. Untuk konstan 1 pada input yang ke-4 dan ke-5, untuk yang input yang ke-6 itu konstan 0. Nah, untuk yang tadi 4 outputan yang tadi itu dihubungkan dengan gerbang NOR dan outputnya adalah 0. Nah, ini output 0 ini menjadi nilai 0 seperti itu. Di bawah sini terdapat logical, di mana logical itu inputnya sama dengan yang sirkuit LU sebelumnya ya. Ada input A dan juga input B dengan bit yang sama, yaitu 7 bit. Nah, di sini pemicu logik inilah dia logical. Lalu, logical ini adalah sirkuit sendiri. Nah, sirkuit itu terdapat di sini. Lebih jelasnya, ini adalah sirkuit dari register dan ROM. Ini adalah register, di mana inputnya adalah 2, A dan B, lalu dihubungkan dengan gerbang M. Nah, di sini ada pin input. Nah, pin input ini pemicu logik tersebut. Nah, selanjutnya ada splitter. Kan tadi register adalah 7 bit data, sedangkan dia ingin mengeluarkan 4 outputan tetapi dengan masing-masing 1 bit gitu. Jadi membutuhkan splitter. Nah, untuk yang 3 sisanya itu bisa dinonaktifkan dengan nah, gitu. Selanjutnya ada ROM. ROM ini kan yang menyimpan angka-angka yang dalam sini, yaitu kita bisa lihat jelas sini. Konten. Nah, di sini lah ada angka 7310 yang berulang. Dia akan menampilkan angka-angka ini di pin output. Lalu di sini ada counter. Nah, di sini counternya. Dan juga ada clock. Ini bisa disimulasikan. Nah, ya bisa bergerak.
Ini outputnya sesuai dengan yang berada pada ROM-nya. Baiklah, seperti itu. Untuk yang register dan ROM. Kembali lagi ke control unit yang bawah sini, logicalnya. Tadi kan sudah dijelaskan di mana dia input A dan juga input B. Lalu di sini adalah pemicu logiknya. Nah, untuk yang 4 tadi ini adalah outputan yang sudah digabungkan menjadi satu dengan splitter dan menjadi output 4 bit. Lalu yang ini tadi adalah output dari ROM, yang ini output dari register. Nah, kembali ke main circuit, ini akan saya simulasikan. Untuk mensimulasikannya bisa diatur tick frekuensinya 2 Hz atau bisa lebih. Lalu sini bisa tick enable ya. Untuk mensimulasikannya, di sini pada inputan operator diubah menjadi 1, yang tengah nilai 1, lalu di sini inputan untuk sub menjadi 1. Nah, untuk yang di sini input A kita masukkan angka 3 dan juga angka 4 pada inputan B. Lalu di enter ini untuk melihat pada TTY-nya. Nah, di sini adalah hasilnya 7 karena dia adalah tadi adder ya, atau pertambahan. Nah, untuk yang ini adalah LED matrix. LED matrix ini, yang ini LED matrix ini itu dari ROM pada logical ini. Nah, bisa disimulasikan lagi. Ini OP-nya 1, baru ininya juga diubah menjadi 1. Lalu kita masukkan angka 1 untuk yang input A dan juga angka 2 pada input B. Lalu di enter, hasilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, bisa lagi, misal semisal angka yang dimasukkan salah, di input A misalnya ingin memasukkan angka 2, tetapi kita salah gitu, bisa di clear A gitu. Ingin masukkan angka 2 tapi kita malah klik angka 1 gitu, bisa clear A. Lalu yang ini misalnya kita ingin masukkan angka 3 tetapi angka 4 tapi kita masukkan angka 3, bisa clear B, seperti itu. Nah, untuk fungsi zero yang di sini adalah menunjukkan bahwa dia rangkaiannya hidup seperti itu. Bisa kembali ke C control unit, nah di sini hidup rangkaiannya. Makanya dia selalu menyala. Bisa juga diubah menjadi pin output. Di sini bisa dicontohkan kembali. Kita coba untuk memasukkan angka yang lainnya. Semisal saya memasukkan angka 2 di sini, lalu angka 5 yang di input B, maka hasilnya adalah 7. Ya, betul. Lalu bisa ini lagi, coba lagi. Misalnya kita memasukkan angka 2 dan juga angka 4 di sini. Enterkan lagi, hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu simulasi dari CPU 4 bit yang telah dibuat seperti ini. Terdiri dari LU, set instruksi, register ROM, keyboard TTY, dan control unit. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.